Ini mesti dijawab nggak? Barusan komplain dari Bapak. Saya cepat jawab cepat aja ya. Juknis terlambat keluar, nanti dimonitor ya Pak Sekolah ini kementerian mana aja yang terlambat ngeluarin Juknis. Anda organize lah biar cepat. Terus yang kedua, DAK hambatannya syarat salur. SDM-nya kekurang, nanti dibantu Pak. Untuk daerah yang kurang, bisa kasih informasi ke kami kali ya. Mungkin jadi KPKN di daerah kita juga bisa kita tugaskan untuk membantu. DBH sering dibagi akhir tahun, Pak kalau yang udah clear keluarin aja di awal tahun nggak apa-apa, nggak masalah itu. Kita kan uangnya juga banyak nganggur. Terus Silpa, ini mesti dihitung Pak Silpa tuh seperti apa sih, berapa persen mereka punya. Kalau kebanyakan juga nggak boleh. Kalau kita sedang mengembangkan sistem di mana transfer ke daerah 1 minggu, 2 minggu, minggu pertama awal tahun sudah keluar tuh Pak. Jadi silvanya nggak usah kebanyakan. Terus transfer ke daerah lambat kita akan percepat lagi Pak. Terus yang pedoman penyusunan APBD, emang keluarnya setiap bulan apa kamu buat Pak Sekolah nih? Siapa yang buat? Oh dari pusat dari? Bertiga. Dikeluarin bulan apa biasanya? Yang lead Pak Mendagri Pak, kami join sama Bappenas Pak. Keluarnya kapan biasanya? Harusnya bulan Oktober Pak. Udah keluar sampai mana sekarang? Sekarang sudah Pak, sudah ditetapkan Pak Mendagri. Ya udah jangan sampai lewat Ya. minggu keempat ya. Jangan sampai lewat Oktober. Terus TKD saya setuju Pak, di Excel saya aja jangan terlalu ini dulu. Yang jelas itu tadi per ini saya tadi, kalau bagus 2 triwulan ke depan, saya ada alasan untuk melaporkan ke atas. Bapak juga kan sebagai catatan kan saya nggak pernah potong TKD, Bapak yang ngatur. Bapak minta berapa nggak saya potong. Tapi yang jelas emang tanggungnya begitu Pak, kalau kita kasih terlalu banyak tanpa ground yang kuat, kita nggak akan disetujui Pak dari atas. Jadi ini kita kerjasamalah Pemda, Mendagri, kami untuk memastikan bisa mengelola dengan baik. Jadi kita bisa bilang dengan lebih alasan yang lebih kuat bahwa kami sudah bisa dipercaya gitu Pak. Jadi begini, saya lihat kan tadi dengan data dari Pak Mendagri juga, dari BI juga sama menyebutkan sekarang uang daerah yang diperbankan ada 233 triliun dari BI ya. Kalau dari Pemda katanya di cashnya hanya 215 triliun, jadi ada perbedaan 18 triliun. Yang pertama dicek itu 18 triliun itu uang bedanya di mana, kemana larinya. Yang kedua, walaupun 233 itu biasanya dihabiskan di akhir tahun, selalu sisa 100 triliun rupiah di akhir tahun. Jadi sebagian katanya diperlukan untuk silpa, untuk bayar gaji atau kontrak minggu pertama, minggu kedua setiap tahun. Ini kita sedang kembangkan sistem di mana daerah tidak lagi perlu silpa, sehingga minggu pertama, kedua setiap tahun tuh langsung ditransfer dari pusat. Pusat sedang mengembangkan sistem seperti itu sehingga silpa yang di pusat maupun daerah tidak akan berlebihan lagi. Saya dapat kabar juga dari Pak Mendagri bahwa uang-uang mereka yang daerah yang berlebih itu ditaruhnya juga di bank di pusat. Di daerahnya juga kering, nggak ada uangnya. Saya sarankan ke mereka kalau bisa jangan ditaruh di bank pembangunan di pusat atau di bank-bank pemerintah yang di pusat. Tapi biarkan aja di BPD daerahnya. Kalau mereka ragu terhadap kinerja BPD-nya, ya dibetulin BPD-nya sehingga uangnya daerah dan daerahnya tetap bisa tumbuh. Jadi kan sama, kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh, bisnismen dari daerah nggak bisa dapat pinjaman. Kita kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial. Tapi kalau daerah harusnya semuanya di pusat, yang nggak rata-rata, kita kirim ke daerah dari pusat, dia masih kirim lagi ke pusat. Di sana kering, di sini numpuk uangnya. Jadi itu salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan uang yang berdampak optimal ke daerah. Terus kalau lebih apa diambil apa enggak, kita lihat dulu paling enggak tahun ini kita siapkan dulu sistem itu. Kalau udah siap, tahun depan kita akan praktekkan itu. Iya, saya mau nambahkan dikit. Jadi tadi jawab pertanyaan Ibu. Jadi kita mengambil perbandingan 2 tahun sebelumnya, tahun 2003-2024. Di tahun 2024 saja ya. Itu di bulan Oktober 2024 itu pendapatannya mencapai 73%, tapi kemudian di akhir Desember 97%, terjadi lompatan. Belanja juga begitu, belanjanya dari 58%
langsung 91% selama 3 bulan. Nah ini kita data September 70% lebih pendapatan. Jadi lebih tinggi daripada bulan September tahun 2024. Tapi bisa mencapai 97%. Jadi kita tentu mengharapkan, kami ya bekerja keras pasti tiap bulan untuk mendorong teman-teman kepala daerah supaya mereka meningkatkan pendapatannya seperti skenario tahun lalu. Nah untuk belanjanya di tahun 2024 itu 58% Oktober, sementara sekarang September 56%. Tapi bisa belanjanya mencapai target akhir di tahun 2024 31 Desember 91%. Nah kami bekerja keras lagi nanti untuk mendorong teman-teman daerah yang sekarang mencapai sudah 56%, kita harapkan nanti akhir tahun paling enggak 91% juga paling enggak. Saya kira itu. Terima kasih. Ya Pak, saya Zahwa dari CNBC. Terakhir ya. Ya, saya ingin bertanya tadi terkait Pak Purbaya menjelaskan nanti dana yang untuk ditransfer ke daerah akan ditransfer secara keseluruhan. Apakah itu akan mulai ditransfer tahun ini atau mulai tahun depan? Lalu untuk anggaran yang tahun ini kan rata-rata masih penggunaannya 50% mepet dikit gitu Pak. Nah untuk mengejar 2 bulan itu untuk memastikan belanja di daerah itu produktif akan seperti apa dari Kementerian Keuangan dan dari Kementerian Dalam Negeri? Sekian, terima kasih. Sistem yang tadi saya kembangkan itu, kita akan menerbitkan semacam surat utang jangka pendek sehingga bisa untuk likuiditas jangka pendek ya. Jadi kita tidak tergantung ke surat utang jangka panjang untuk mengenai likuiditas. Tapi yang jelas kita pastikan nanti sistemnya sedemikian cepat sehingga minggu pertama setiap tahun itu sudah ada keluar dari uang dari pusat ke daerah. Jadi daerah nggak usah numpuk uang terlalu banyak, itu utamanya. Tapi kan untuk tahun ini masih belum siap lah. Kita siapkan nanti harusnya tahun depan udah siap ya. Nanti pas akhir tahun depan kalau ada yang lebih baru kita ambil uangnya. Kalau sekarang mungkin masih ada ininya ruang untuk leha-leha sedikit lah. Kalau produktif kan selalu diaudit setelah itu kan. Jadi daerah jangan main-main untuk belanjakan uangnya. Nanti ada auditnya. Dan kalau auditnya gagal ya, saya berjanji ke mereka juga kalau 2 triwulan ke depan bisa meningkatkan kinerja dalam hal tata kelola, mungkin kita punya ruang untuk menambah transfer ke daerah lebih besar di paruh kedua tahun depan. Tapi kalau tanpa itu, saya nggak bisa menaikkan transfer ke daerahnya, karena semua orang akan protes, terutama dari pimpinan di atas ya, bahwa kita menyalurkan uang ke tempat yang nggak efisien dan bocor. Jadi saya minta ke Pemda tadi, rapikan ini 2 triwulan ke depan sehingga kita bisa dapat penilaian lebih bagus lah bahwa implementasinya sudah bagus dan sedikit sekali rawan kebocorannya. Untuk tahun depan kita juga tadi dapat masukan untuk mempercepat transfer uang ke daerah. Ada katanya juknis yang terlambat akan kita percepat. Ada DAK daerah yang sumber dayanya kurang bagus untuk kurang terlatih untuk membuat pola daftar isian segala macam. Kita akan kerahkan KPKN nanti juga dibantu oleh Pemda dan BPK supaya lebih cepat penyalurannya. DBH juga katanya biasanya sering dikirim lambat. Nanti begitu yang udah clear kita kirim di waktu yang tepat. Jadi daerah bisa menggunakan anggarannya dengan optimal. Mungkin itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup beliaunya mau jalan.